Rasulullah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian, Mas dan Mbak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi di tempat ini, masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman, dalam rangka untuk meneguhkan lagi keimanan kita, menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik nasir kala zulmun adim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan karena kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Maka saya mencoba untuk membawakan kitab tauhid dengan bahasa yang ringan. Harapannya kalian bisa memahami ya, tentu nanti diamalkan. Bahwasanya kita masuk di bab yang ketiga tentang orang yang menjalankan tauhid, pahalanya apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang mengamalkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Bahwasanya yang namanya Ibrahim itu mencontohi anak turunnya termasuk kita, yaitu sebagai orang yang patuh, hamba Allah yang patuh dan hanif, lurus, bertauhid, dan tidak pernah dia berbuat kesyirikan. Dan disebutkan lagi pada ayat yang lain, Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan segala sesuatu. Nah, ada sebuah riwayat dari Husain bin Abdurrahman. Beliau menuturkan bahwa suatu ketika dirinya bersama dengan Sa'id bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Bintang jatuh itu ternyata dari dulu sudah ada. Kemudian ada yang mengatakan saya. Kemudian saya melanjutkan, waktu itu saya sedang tidak mengerjakan sholat, akan tetapi saya sedang terkena sengatan kalajengking. Jadi ada sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair, dia tidak mengerjakan sholat, bukan berarti tidak sholat mungkin tidak berjamaah karena berdintuk wala jengking. Nah, kemudian ditanyakan, lantas apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku minta diruyah. Kalau diruyah, dibaca-bacakan. Nah, kemudian ditanya lagi, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Maka beliau menjawab, ada sebuah hadis dari As-Sa'bi yang sampai kepada kami yang menyatakan bahwa orang yang kebentuk kalajengking bisa diruyah. Ruyah itu bahasa Arab yang artinya waconan-waconan tertentu, dijami-jami. Nah, ru'yah kalau yang digunakan adalah Quran, maka itu ru'yah syar'iyah. Kalau ru'yah yang digunakan itu enggak Quran, karena enak dukun atau orang apa gitu yang dia ngomong nih racetol, ini ngomong kamu gitu kan. Nah, maka itulah yang kemudian disebut ru'yah ghairu syar'iyah. Jadi jami-jami yang tidak syar'i, yang itu nanti menyebabkan atau menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis itu ya berbunyi la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak boleh ada ruqyah kecuali kepada yang kena ain. Jadi ain itu satu keadaan di mana kamu diulati dengan tajam, dipenoloni atau dipandang dengan pandangan yang tajam. Nah, kemudian kamu kena penyakit, nah itu ain. Itu nek prakteknya gue nek balik nih gue gitu. Nah, dari itu yang biasa hari ini kita kenal sebagai hipnotis. Nah, dan kadang hipnotis itu, karena hipnotis kan kita dikongkon-kongkon urut. Nah, kalau ain lebih jauh dari itu, yaitu orangnya kadang itu sakit. Jadi yang nggak punya riwayat apa-apa tiba-tiba iso ngaku, terus bayi, dan yang nggak sakit nangis terus. Mergane apa? Mergane sama ibu kayak di foto kayak di medsos. Lah ditontonlah sama pasangan suami istri yang sudah lama nikah nih nggak punya anak, dia dilatih dengan anyel gitu kan. Nah, ulatannya itu berefek pada anak itu bisa di dalam Islam itu ada kayak gitu. Nah, kemudian aufumatin atau sengatan kalau jengking itu boleh diruyah menurut hadis ini. Nah, kemudian si Pak Said, di Said bin Jubair itu kemudian mengatakan, sungguh sangat baik seorang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Jadi kamu
dengar ada hadis bolehnya ruqyah karena kalajengking, ya bagus. Tapi ada lagi loh hadis yang lain dari Ibnu Abbas tentang ada orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan bahasanya beliau SAW bersabda, uridot alayya al-umam, dinampakkan kepada umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, dan aku melihat ada nabi bersama dengan sekumpulan umatnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulani. Terus ada nabi yang nabi itu disertai atau dibersamai dengan satu orang atau cuma dua. Jadi nanti para nabi itu dikasih telaga, namanya al-haud. Nah, telaganya nabi namanya al-kausar. Nah, telaga-telaga itu nanti ada nabi-nabinya sing nunggoni umatnya. Jadi cara proses itu dari kuburan dibangkitkan padang mahsyar kemudian melaku, hisab, mizan, syafaat, baru haud. Bar haud sirat, bar sirat kontoroh, bar kontoroh pintu surga. Nah, kamu masuk di situ kalau selamat dari sirat dan kontoroh. Nah, maka kembali ke situ, aku melihat ada nabi yang bersama sekumpulan orang banyak. Ada nabi yang cuma satu, dua, atau bahkan Nabi SAW mengatakan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang dewean. Makanya saya kalau kajian terus tak mirip ya saya sing derek cuma orang 5, enggak apa-apa, ini ada nabi sing dakwah rene sing ngrungokke. Artinya saya sebagai yang bukan nabi aja masih diberi 5 orang, 1 2 3 4 5 6 malah. Tambah sing belakang ya 10 luwih sithik gitu. Enggak apa-apa. Nah, makanya ini menjadi apa ya istilahnya hadis penyemangat buat orang-orang yang berdakwah. Bahwasanya yang namanya dakwah kayak gitu. Ngajak-ajak ora sing gelem wis ra apa-apa. Nabi wae nek sing rambe umat apa meneh awake dhewe. Nah, kemudian idrufi ali sawadun adim. Terus aku dinampakkan ada penampakan jumlah yang banyak. Fadonantu annahum ummati, tak kira itu umatku. Nah, saya merasa itu umat saya. Fakila li, kemudian dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu. Bukan, itu Musa dan kaumnya, bukan kamu dan kaummu, tapi itu Musa dan kaumnya. Kemudian fanadortu fa ida sawadun adim, fakila li hadhihi ummatuka. Nah, terus aku melihat lagi ke sisi yang lainnya dan dinampakkan umat yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan dikatakan kepadaku, nah, kuwi lagi umatmu, biangan kuwi gitu kan. Wa ma'ahu. Nah, dan bersama umat Nabi Muhammad itu ada di sini sebutkan sab'una alfan yadkhuluna jannah bi ghairi hisabin wala adab. Ada 70.000 orang yang bersamai umat Nabi Muhammad yang dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, artinya di situ kita berharap itu adalah kita. Nah, kita harus ngerti sifatnya atau karakternya atau amaliyahnya apa. Ini enak belajar agama gua, itu enak. Tapi nek mau apa jenenge? Kalau kalian gak mencintai kami keturunan Nabi, gak mengikuti kami, kalian gak tak kasih syafaat, alah dan ngono aja. Aku ya bisa gitu. Tapi kan gak seperti itu cara menyampaikan agama gitu. Di sini jelas Nabi yang menyatakan maksudnya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, berkumpul bareng umat Nabi Muhammad SAW. Mereka punya sifat apa? Yang pertama, nah, sebutkan yang pertama di sini bahwasanya hum alladzi nalayar takun. 70.000 orang ini adalah orang yang tidak minta diruqyah. Jadi orang gampang meruqyah. Nah, ulama berselisih pendapat apakah ini ruqyah syariah yang dimaksud atau ruqyah ghairu syariah. Ada ulama yang berpendapat semua jenis ruqyah dia enggak minta. Ada ulama yang berpendapat maksudnya ruqyah ghairu syariah. Itu khilaf ulama ada di situ. Tapi kalau kita bisa memungkinkan tanpa minta ruqyah, gitu, maka itu lebih baik. Tapi akhirnya kalau kamu melihat ada orang, kalau temanmu ini loro kok ditambah ini dokter ngomong ra ngerti lorone, terus dironsen ra ketok penyakite, diobati ora enek tambane gitu kan. Akhirnya bawa ruqyah. Nah, itu masih diperbolehkan karena sudah melihat indikasi kebutuhannya pada ruqyah syariah ya, bukan ruqyah ghairu syariah.
Tapi kalau didik ruyah gitu kan. Arab ujian jaluk diruyah gitu kan. Arab pemenang. Arab piknik jaluk diruyah, mulai piknik diruyah gitu kan. Berjabung diruyah gitu kan. Pokoknya berdino ruyah terus lagi. Itu berlebihan, enggak boleh seperti itu ya. Nah, yang pertama sifatnya adalah tidak minta diruyah. Kemudian sifat yang kedua wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan metode kayak itu besi panas. Jadi besi yang dipanaskan nanti warnanya abang kayak itu cocoknya di sikil atau di tangan atau tempat yang diindikasikan sakit. Nah, itu tidak melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga wala yatatayyarun, dan dia tidak melakukan tatoyur, tidak gatok-gatok kejadian sesuatu dengan adanya burung atau binatang tertentu. Wih, di rumahmu enek manuk gagak, jojo pakmu meh mati. Nah, kayak gitu nggak boleh gitu. Atau kemudian, wih, ojo metu bengi, nah kok malam jual kliwon. Nah, nggak boleh juga seperti itu. Atau kalian nanti nek boleh bojo gitu. Misalnya yang laki-laki mau nyari yang perempuan gitu kan. Mbak, aku pengen menikahimu boleh enggak? Ya boleh Mas, ngomong yo tak delok kowe yo lanang tenan ora wedok. Tak delok yo kowe lanangan sing bakoh gelem kerja, ngaji bareng. Tapi anu Mbak, wetonmu apa? Nah, kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu enggak perlu, dalam Islam enggak ada. Jadi dalam Islam itu enggak ada hari jelek. Semua hari itu baik. Di antara semua yang baik ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Apa hari terbaik dalam Islam? Hari Jumat. Terus apalagi 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah atau hari Arafah itu, atau bulan Muharram, bulan-bulan haram. Nah itu. Jadi semuanya baik, di antara semua yang baik ada yang terbaik gitu loh. Jadi yang jelek gak ada. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, la tasubbu dahra ini ad-dahra. Jangan kamu caci maki masa, waktu, bulan, tanggal, hari, karena aku yang menciptakan, aku yang menata, yang mengatur semua itu. Ibaratnya sing wedok lah. Misal niki sing gawe jenengan, wis gawene dengan tenanan, keringetan, wis maca resep, piye carane supaya ora kliru ning maca, bumbune ya padha. Rumangsanya enak, dikeke lanang-lanang iki dicelathu. Enak asin lah iki lah mesti jenengan akan anyel to. Soko-soko malah mau dielek-elek tok, delok ketok gitu. Maka Allah juga sama. Allah itu ketika sudah menciptakan hari, di mana hari itu enggak ada hari jelek, enggak ada hari yang sial, maka kita enggak boleh mencaci maki hari. Semua hari baik kecuali hari-hari tertentu itu lebih baik. Ya. Jadi jangan kemudian nanti sama anak juga gitu, jangan oke anak ciloko mboten, semua anak baik, tapi di antara anak yang baik mungkin Allah buat atau Allah putuskan ada satu atau dua yang paling baik. Makanya ada orang tuanku ya yang dia punya rasa cinta pada anaknya itu kadang itu lebih tinggi daripada yang lain. Gak apa-apa selama dia mengeluarkan sikapnya tetap adil. Jadi misal anaknya 5, 6, 7, 6. Dari 6 itu sing paling disenengi wong tuane misal iki sak keluarga, misal Reza gitu misal. Paling gablek misal Pak Ajar misal gitu kan. Maka enggak apa-apa orang tuane punya rasa cinta lebih kepada Reza, kepada Fajar paling sithik enggak apa-apa. Dengan syarat berlaku adil. Berlaku adil itu gimana? Ya nek siji tukoke motor kok motor kabeh. Siji dikei dit ya kei dit kabeh. Aja kemudian sing ngene dikei dit opeh, kei motor apik, sing ngene kei dit receh motornya legrek gitu kan. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Itu enggak berbuat adil. Jadi secara dohir tetap harus adil. Jadi yang pertama apa? Tidak minta ruyah, yang kedua tidak berbuat dengan kayak, yang ketiga tidak melakukan tatoyur, yang keempat wa ala Allahi falyatawakkalu. Sudah dikatakan benar. Wa ala rabbihim yatawakkalu, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi nek kamu misal mangkat bisnis, cari saya dalam kono-kono rame, biyen zaman cilik potong dedet saya rame. Nah, misal kamu delok semua itu wah sing ngene apa yo? Aku tak gawe, tak yo melu dodolan gitu toh. Nah, sedina rong dina ra payu, telung dina ra payu, seminggu rong minggu ra payu, sebulan ra payu gitu kan. Wis bacot gawe gerobak, gawe macem-macem, wis bacot gawe kostum barang gitu.
di kostumnya kayak bordiran gitu kan, onde-onde Mas Fajar orang payu gitu kan. Nah, maka orang beriman tetap bertawakal pada Allah. Caranya gimana? Ya kamu mengintrospeksi, coba datangkan 10 orang, onde-onde dihitung siji-siji, kon kayak penilaian, ternyata dari 10 itu 9,5-nya mengatakan rainai. Ane waktu tutuk eling dodol ya bangkrut terus. Ya. Diruyah ora perlu gitu. Terus genah makanannya enak. Makanya kan kamu mau beli apa? Disitulah kamu harus mengevaluasi. Tapi nek dari 10 orang ngomong enak kabeh, kecuali siji ngomong ra enak mergo kurang gitu kan. Ra akeh maksudnya gitu. Ra enak nek ngomong siji. Aku nek 8 lagi ngomong enak, berarti yo bagus gitu. Nah, dari situ maka berarti ki enak sebenarnya. Kok ora payu? Ternyata setelah dianalisa lu salah sing dodol. Wong dia dodol ning pinggir jalan, dhek dodol ning cedhak TPA kono kae, TPS kae gitu. TPS kan tenan. Kono kan cedhak kuburan ya. Ya ora payu ning kono sapa ning kono. Lah kok dodolan ning ngene kok jar. Ya ning kene kan ra nyewa Pak. Nek ning dalan kono kan nyewa, sewane lumayan. Ya genah ra payu. Jadi saya punya orang model kayak gitu saya kenal. Jadi dia ngomong bubur ayam saya itu paling enak. Oh iya toh. Terus singkat cerita pernah dia resign dari kantor, coba jualan. Nih entah berapa bulan saya nggak ngerti. Habis itu balik lagi ke kantor kerja lagi. Lu kok rada ditutup kayak wong celeduk kayak bakul bubur ayam iki omahe makro-makro gede. Ngomong bubur ayammu enak banget. Lah enggak laku apa? Lah kamu jualan di mana? Di komplek. Komplek mana? Rumah ini. Terus di sekitar jam 7, jam 8 sampai jam 12 gitu. Lah ngono kuwi wong sak komplek kuwi wong kantoran kabeh. Jam semono do ngantor. Sing nukoni sapa aku. Kowe nek dodolan ning kono bar subuh, kena ditukoni ku sarapan. Dan jam 7 ki lagi metu, jam 8 lagi metu wonge do wis tekan kantor gitu kan. Nah, makanya ya enggak payu. Gitu. Jadi bertawakal pada Allah itu yang minta petunjuk, ya Allah ini gimana. Tapi orang yang enggak bertawakal pada Allah ketika dia gagal, dia melayu pendukun, dia melayu kepesugihan, nah itu perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya orang yang bertahan di atas ketauhidan, tidak minta diru'yah, tidak berbuat dengan besi yang panas, kemudian tidak tatayur, dan kemudian hanya bertawakal kepada Allah, Allah siapkan kesempatan peluang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab untuk kuota 70.000 orang. Sebagian ulama berpendapat 70.000 orang itu bukan angka paten, tapi sebuah kiasan akan jumlah yang sangat banyak, sehingga masih ada peluang buat panjenengan semua untuk menjadi bagian dari 70.000 orang itu. Syaratnya 4 tadi, yaitu apa? 1, tidak minta ru'yah. Didik ru'yah sampai saiki enek ru'yah apa jenenge? Ru'yah rumah gitu. Aku yo belum tahu maca hadis sing ru'yah rumah. Kemudian sampai ada ru'yah lewat TV. Jadi usate ning TV ru'yah terus dhek kon ndemok TV. Nek TV-ne nyetrum terus piye gitu kan. Nah, maka itu juga saya enggak pernah nemu yang kayak gitu nih. Aneh-aneh kayak gitu. Ada juga yang kemudian nganggo HP gitu. Di ru'yah nganggo HP. Nah, kok nek umat sekarang ndemok sirahe sok piye sapa? Wah, bene tutuk sirahe gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus berhadapan. Setahu saya ru'yah itu harus berhadapan. Kemudian yang kedua, tadi apa tidak berobat dengan besi yang panas, berobat dengan yang normal-normal wae lah. Mosok sirahe mumet dadak dicas besi panas sirahe to. Sirahe mumet ya digoleki apa kek, goleki bakso mie ayam kan. Apa barangkali ditempel di 1.000 mari gitu kan. Nah. Kemudian yang ketiga, tidak meramal-ramal keadaan. Ora usah nyandai, wah iki nek manuk kerja berarti aku meh diparingi tamu. Wah iki nek kupu-kupu berarti aku meh entuk apa jenenge rezeki. Wah iki berarti nek lalon ijo berarti aku meh entuk apa berarti nek lalon ijo. Ya, enggak usah. Ya apapun yang kamu lihat itu ya itulah makhluk Allah dan enggak usah dikait-kaitkan dengan kejadian sesuatu. Yang genah boleh kamu kaitkan tuh gini. Oh, nek coro iki ning kamarku berarti kowe kemproh gitu kan. Mau ning omahku enek laler ijo iki ya berarti mungkin ning omah enek ambu-ambu sing ra penak digoleki, mungkin enek apa sing selempit-selempit ke sing bau gitu kan. Nah, laler ijo. Oh enek nyamuk iki berarti enek sing menggenang, ngono itu boleh kalau itu. Tapi kalau mbok tandai yang terkait dengan kejadian tertentu itu enggak bisa.
aku kok anu yo bola-bali kok papasan karo kae yo, apakah dia jodohku? Yo nek kowe dilamar ya jodoh, nek ora dilamar ya terus piye? Wong ngangen-angen tok. Engko terus nek nikah karo wong liya kamu nangis bawang bombay gitu kan. Ya, enggak gitu rumusnya. Nah. Kemudian yang terakhir hanya kepada Allah bertawakal. Jadi setelah tidak boleh melakukan tatoyur bedek-bedek, kita disuruh tawakal. Gak usah bedek-bedek lah. Apa yang mau kita ikhtiari. Oh, aku pengen dia menjadi jodohku ya parani. Lah aku wedok pakai sampaikan ke bapakmu. Rawani karo bapakku sampaikan ke temen kakakmu, Mas tembungno kae. Dulu adik saya nyuruh saya gitu. Mas aku seneng karo wong iki, tembungno. Lah tak tembung wonge mau ya wis gitu kan. Ya apa-apa, itu kan namanya usaha. Nah, kalau nggak ditembung mana tahu gitu kan. Nah, khususnya perempuan kadang membatin. Nah, akhirnya nggak apa-apa. Karena perempuan itu harus menjaga kehormatan dirinya. Kayak perempuan, ayo kawini aku, aku wedokan opo kowe. Nah, nggak punya value ya, nggak menjaga muruah. Harus dijaga kehormatan orang perempuan itu. Gak apa-apa. Dulu Nabi Muhammad SAW itu ditembung sama ibunda Khadijah, tapi yang nembung bukan Khadijah, yang nembung utusannya. Nah begitu Nabi setuju, ya Nabi yang melamar, bukan Khadijah yang melamar salah. Ada nanti Ustaz yang menjelaskan yang melamar Khadijah itu. Yang saya tahu salah itu. Itu mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbak yang cantik-cantik, bahwasanya kita hidup di muka bumi ini harus di atas akidah yang benar, dan akidah yang benar harus dipinggir di atas ketauhidan. Pada bab 3 ini Nabi SAW penulis menyebutkan hadis tentang adanya 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan syarat 4 tadi. Dan semoga itu adalah kalian. Minggu lalu aku laling kayak hadiah ini, tapi Reza nih kok Reza sebenarnya Indra ini nggak datang ya. Di yang minggu lalu dicatat ya, tanya minggu lalu siapa aja. Ngacung di dewe baca. Gak apa-apa. Jadi yang memang merasa bertanya nanti laporan ke Reza. Kalau nggak merasa ya jangan ngaku-ngaku minggu lalu. Nah sekarang minggu ini ya silakan yang mau bertanya. Nggak ada aku pulang. Silakan ngacung. Pacar meneh. Catat itu Zak. Catat. Nang HP-mu lho. Apa Mas? Hewannya apa? Kucing. Oh ya. Apa hukumnya setelah wudhu bersentuhan dengan hewan? Kalau hewannya hewan najis kayak anjing ya jangan wudhu lagi. Tapi kalau bersentuhannya dengan kucing itu nggak najis. Artinya nek mau sentuhan dengan kucing lo ya. Tapi nek dengan sentuhan dengan telek kucing, wudhumu nggak batal. Tapi tanganmu sing kena telek kucing itu harus dicuci. Jadi najis di luar kita, najis hewan liya itu tidak membatalkan wudhu kita. Ning ngotori kita. Jadi kudu dibersihkan. Nah, cecak itu termasuk dalam najis yang dimaafkan karena dia itu bertebaran cecak itu. Ya memang mampu dan najis memang, tapi dimaafkan karena dia itu bertebaran. Makanya apike kowe tuku bedil cecak lah, cecak itu bedil. Ning bagi bedil aja mbok goreng. Kakake pitik apa kakake nek duwe arwana ning omah pakai arwana. Gitu. Ya, kotorannya najis itu. Ada lagi catat lho Zak. Ajar, perempuan sih, laki perempuan. Apa Mbak? Kumpulan. Geng malah geng barang lah. Piye. Ya. Oke. Jadi nanti di akhirat itu Nabi mengatakan ataturun nama muflis, tahu nggak kamu orang yang bangkrut?
Para sahabat mengatakan wallahu alam. Bahkan ada yang menjawab orang bangkrut itu la dinara wala mata, yaitu yang enggak punya duit, enggak punya harta. Kadang enek wong di sawah nih duit ada, di sawah. Nah, maka sahabat menjawab orang yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Kata Nabi bukan. Orang yang bangkrut itu adalah waqad syatamahada, dia menghina orang lain. Waqad qadafahada, menuduh orang lain. Waqad dorobahada, dan memukul orang lain. Dan seterusnya, nanti orang itu didatangkan antara yang dolim dan yang terdolimi. Lalu yang dolim ini diminta untuk menyelesaikan kedolimannya di akhirat. Caranya gimana? Diambil pahalanya, dipindahkan kepada yang terdolimi. Nah ternyata yang didolimi banyak karena tadi ceritanya disebar dan semebar kayak biangan itu kan. Nah karena ceritanya kayak biangan kemana-mana padahal nggak benar, maka pahalanya dibagikan kepada orang yang didolimi ini sesuai dengan kadar fitnah yang menggelinding. Nah kok kemudian singkat cerita yang bersangkutan ini pahalanya entek, maka dosa orang yang terdolimi ini dipindahkan kepada yang dolim. Makanya mendolimi orang di muka bumi itu bukan perkara yang baik, sehingga Nabi mengatakan mintalah halalnya, minta halalnya. Jadi bukan punyamu gitu kan. Terus kamu pengen memiliki, ya minta halalnya. Jangan kemudian diambil. Kalau terkait dengan menghibah, ngerasani, maka cara minta halalnya minta maaf. Dan kemudian kita tebus dengan menceritakan yang baik-baik ke yang lain. Jadi setelah kita ngerasani, Reza ini, akhirnya ternyata itu salah, nggak seperti itu. Maka kita nanti ke depan kita cerita tentang dia yang baik-baik. Nah, apakah ada kewajiban kita untuk mengingatkan? Kalau memang kita mampu ya silakan. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu, nek mampu, nek nggak mampu dengan lisan, nek mampu, nek nggak mampu dengan hati. Hati itu yang paling lemah dari iman. Makanya kalau memang memungkinkan untuk menasihati, silakan dinasihati. Tapi kalau nasihati nanti kemudian kamu malah diajar segala macam, nah namanya tadi bahasanya udah geng gitu kan, membahayakan jiwa kita, maka ya kita doakan itu lebih baik. Itu juga masih bisa menjadi solusi. Kita benci dengan hati dan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Makanya nih Mbak, ada lagi Hadi, ngelingan Hadi di sini siapa? Hadi sebelahmu apa? Kali terus Rizky, Hadi. Mati. Lalu bagaimana kalau dengan ramalan yang dilakukan itu Pak? Ada kejadian Palestina dan Israel, lalu Rusia itu sama kayak bangsa Rum dan apa itu? Ya, kah? Tak ulun ni saya. Jadi tadi disebutkan tatoyur. Nah, tatoyur itu berasal dari kata toir. Toir itu artinya kewan, burung. Nah, maka meramal dengan burung itu enggak ada kaitannya. Burung tidak akan merubah keadaan sesuatu atau menimbulkan terjadinya sesuatu. Nah, maka kita enggak boleh mengkaitkan. Adapun yang ada di dalam Quran dan hadis itu bahasanya adalah nubuat. Sebuah ramalan dari Allah yang menyebutkan sesuatu yang akan datang, tapi tidak dikaitkan dengan kewan apapun. Nah, beda ya. Kalau yang kayak misalnya ada ini kayak yang di kalau itu kalau HP itu kan. HP Itu kan menurut Al-Quran ada hewan-hewan yang aneh itu bisa ada kiamat-kiamat itu. hewan yang aneh ya? Ya bisa jadi kayak tanda-tanda kiamat itu. Oh iya, termasuk tanda kiamat itu akan munculnya namanya ad-dabbah, jadi binatang melata yang bisa berbicara. Nah, itu bukan ya istilahnya, bukan kayak tadi loh, burung kemudian marahi wong mati. Itu memang disebutkan nanti itu muncul sebagai pertanda dekatnya kiamat gitu. Termasuk wong lanang kaya wong wedok kaya wong lanang kan hari ini banyak. Gitu. Termasuk sedikitnya laki-laki banyaknya perempuan itu juga ada. Termasuk ibu yang diperbudak anaknya juga sudah ada, bahkan dibunuh anaknya juga ada.
itu nubuat namanya, bukan ramalan seperti yang dilarang tadi. Nubuat itu sesuatu yang akan datang tapi dikabarkan menggunakan ayat sama hadis. Itu bisa dan ada, termasuk surga neraka itu di Masjid Mutakin Ngoro Tengah tak jelas ke detail. Engko bidadari ayune kaya ngopo, gelas-gelas ning surga piye, krikil-krikil lemah-lemah ning surga kuwi kaya ngopo. Terus ombone kaline seperti apa, gedene pintu surga seperti apa, wanginya surga itu seperti apa, pemandangan itu semua dijelaskan kan, kita belum nonton gitu kan. Itu dijelaskan, itu bukan ramalan, jadi itu penjelasan akan sesuatu yang nanti akan datang ning diceritakan sekarang. Jadi itu istilahnya nubuat. Nah, adapun yang tadi dilarang mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak nyambung. Contoh misal, nek kamu pernah naik pesawat, itu nomor 13 enggak ada. Saiki pertanyaan nih, apa hubungannya pesawat ceblok karo nomor 13? Kan enggak ada. Ning tower-tower tertentu atau gedung-gedung tertentu, itu angka 3 itu enggak ada. Karena dia takut nanti kayak angka 3 khawatir lipnya ceblok gitu kan. Nah, apa hubungannya angka itu dengan lip ceblok? Lip ceblok itu mergo muatan yang terlalu berat atau mungkin kabel selingnya yang sudah rapuh dan seterusnya. Maka harusnya kita berpikir seperti itu. Nah, sehingga yang dilarang tadi adalah at-tatoyur, jadi mengkaitkan sesuatu dengan hadirnya binatang yang enggak nyambung sebenarnya. Beda sama dabah tadi. Dabah tadi memang Allah munculkan, nek dia muncul berarti kiamat itu dekat. Nah, dabah ini apa dan seperti apa? Enggak tahu penjelasannya. Ada orang yang ngomong itu dinosaurus, nah, dalilnya ndi gak ono gitu kan. Enak sing ngomong kuwi ula gede kaya anaconda. Anaconda wis enek ning Amazon. Ning Indonesia ulo piton yang mirip dengan itu. Itu juga bukan seperti itu. Nah, maka seperti apa kita nggak tahu. Termasuk nanti muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu nubuat. Jadi nanti itu terjadi. Artinya kalau kita lahir atau hidup nanti, itu kita akan menyaksikan itu. Ini karena kita hidup sekarang bukan nanti, maka itu menjadi nubuat buat kita dan akan menjadi kenyataan buat mereka nanti yang hidup di zaman yang akan datang. Gitu. Nah, adapun yang tadi yang dilarang, sehingga ada kaitannya. Ya, misal burung gagak dengan orang mati ning depan masjid ning Ngoro Tengah itu. Wong sing tinggal ning arep masjid niku gagak gitu. Niku gagak gitu. Apa terus bendina ning omahku ana sing mati, ning omahku paling wong ya ora nganti 10 gitu kan. Masa mati terus bendina. Nah, hal seperti itu kan akan kita bisa buktikan kalau itu enggak benar gitu loh. Sama kayak misal sebagian keyakinan orang Jawa, aja ngawinke anak wulan apa? Suro ngudak pegatan, akhirnya kamu dapati sebelum suro itu wong mantu sak pirang-pirang, pas suro sepi, bar suro rame meneh wong mantu. Nah, itu juga sebuah kekeliruan karena nggak ada kaitannya cerai dengan suro. Nah, zaman dulu dikatakan bulan Sial itu bulan Syawal kalau nggak salah, makanya Nabi menikah beberapa istrinya itu di bulan Syawal untuk mematahkan itu. Nah, makanya ya saya berharap nih kalian nanti nikahi bulan suro gitu kan. Nah, karena nek sak durunge suro karo sak bare suro ning kawuan mantrine akeh banget. Jadi kudu inden hari, tanggal dan seterusnya, jam barang kadang. Nah, maka nikah wae bulan suro malah sepi gitu kan. Ada masalah gitu. Gitu ya. Jadi itu berbeda antara ramalan dengan nubuat, antara gathuk-gathuk karo memang nanti itu disebutkan akan terjadi. Ada lagi? Oh, ini Mbak. Kucing itu makhluk Allah. Ketika kamu melihara kucing, ada sebuah hadis yang mengatakan ada orang masuk surga karena anjing, ada orang yang masuk neraka karena kucing. Nah, terkait kucing adalah seorang wanita yang melihara kucing tapi nggak dikasih makan, yang dikurung. Akhirnya dia kelaparan dan mati. Kata Nabi, kenapa nggak dilepas? Dia bisa mencari min khosasil ard, mencari serangga-serangga tanah. Nah, sehingga dari sisi situ aja kita suruh merawat ngekei pangan. Nah, yang namanya makhluk Allah itu punya keinginan untuk kawin. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh mensterilnya. Saya termasuk yang berpendapat tidak boleh mensteril binatang kecuali ada urgensi. Nah, jadi nek mung semata-mata ben ramen meteng, ben ramen manak itu enggak boleh. Tapi nek ada urgensi, misal dia pernah lahiran, begitu lahiran dia pendarahan, setelah meskram lahiran 6 mati 5 garis 1 baru
sijine yo kering, mboke lara, pendarahan, supaya menungso banget gitu. Nah, terus dari situ mbok konsultasikan ke dokter, terus dokter ngomong itu kudu steril, Mbak. Soalnya mengko nek lahiran meneh sing keloro kok malah mati ya. Justifikasi dokter ini yang kita pakai. Tapi nek semata-mata ben ra meteng kucinge itu, akhirnya kita steril. Saya termasuk sing tidak tidak setuju atau tidak cocok dengan perbuatan itu. Jadi sebaiknya nek minum kucing, saran saya, jenengan nek kucing jangan wedok tok atau lanang tok ya. Nek lanang nek wedok dikawinke, nah nek ndek anak dikeke kancane. Nah, gitu. Ya. Ada yang mau kucing? Aku ndek kucing oke. Mau? Ngacung apa kowe? Mboten tak kira ngacung. Aku ndek kucing oke nek gelem. Ada lagi yang mau nanya? No, Rizky. Pokok ngapal ke. Wis, ngeri kali pertanyaanmu. Kau mendengarkan musik ya. Nah, Allah mengatakan ya, ayat loh ini. Ya ayat loh ini, orang hadis, orang apa ayat ya. Allah mengatakan pada Quran surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yastarilah wal hadisi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia, lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Nah, ini Ibnu Abbas berpendapat ini adalah alat-alat musik atau lagu. Makanya sebagian ulama menyatakan musik dan Quran itu nggak akan pernah ketemu. Jadi nek kamu hafal ke Quran ning juga ini ngomong lagu-lagu biasanya tetap angel. Atau kamu pernah hafal Quran ning saiki ganti ngomong lagu-lagu, hafalanmu kok keter gitu kan. Makanya di masjid itu banyak malaikat dan jarang longko enek setan gitu kan. Walaupun setan kadang masuk ketika shaf itu renggang, tapi secara umum di masjid itu tempat orang beribadah. Maka di masjid itu fitrahnya nggak pantas enek musik-musik. Nah, makanya enek masjid kok enek grup band yang masjid gundengan itu nggak pantas, nggak layak, nggak cocok gitu loh. Nah, sehingga ya kalau bisa ditinggalkan. Apalagi musik-musik tertentu itu ya isinya ngajak bermaksiat. Nah, apa iki contohnya? Apa? Angkat gelasmu, apa kayak? Apa? Angkat gelasmu, tuangkan sekali lagi kawan ngono gitu. Nah, kuwi ngajak mendem to. Nah, terus enek-enek apa? Selingkuh itu indah, ngajak zina gitu. Terus enek-enek apa kayak bunuh saja pacarmu apa piye ngono gitu. Nah, ngajak mateni wong gitu kan. Ada lagi juga kalimat-kalimat yang itu melanggar akidah. Misal, hidupku hanya untukmu, hanya kamu yang kucintai, hidup matiku untukmu. Itu kan kalimat-kalimat yang melanggar akidah, nggak boleh gitu kan. Tapi pakai musik-musik itu Pak, musiknya ya sebaiknya nggak usah. Gitu. Makanya gue follow IG ku ora nek musik ini. Malah tahu. Ya artinya gitu loh Mas. Jadi nek kamu pengen lebih dalam memahami itu tuh sebenarnya celahnya banyak. Ya saya ini selingkuh itu indah, terus enek meneh. Aku ketoke pernah seklebat tuh krungu apa nyilih bojomu seminggu, terus engko nek cocok tak tertutuke, nek ora cocok tak balekke ngono ki to. Nah, kuwi kan juga ngajak opo kuwi ya. Nah, hal-hal seperti itu dirungokke, akhirnya meresap ke dalam hati, dipikirke terusan. Nah, terus ngapunten, kadang ada wanita yang gagal berumah tangga beberapa kali, iki goro-goro ora tak praktekke rumus iki. Lah apa to, Mbak? Dicoba sik kudune. Nah, ngono lho. Akhirnya terjadilah perzinahan segala macam. Jadi ya harus ngerti itu. Termasuk kalian yang seneng sholawatan, kuwi enek sholawat-sholawat sing sakjane nek ning Arab sana itu lagu romantisan laki-laki dan perempuan. Ya Habibi, ya Habibi. Itu bukan pujian kepada Nabi. Iku nek diterjemahke pacarku, ngono kuwi lho. Sing nyanyi sosok ya ora klamben ning kono gitu kan. Gitu. Terus ada lagi yang lagu apa tuh? Madad ya Husain gitu. Nah, kita mau waton ngomong gitu. Tapi nek kita ngerti artinya, itu artinya njaluk tulung wahai Husain, njaluk tulung. Kan itu dosa. Kalimat kayak gitu enggak boleh. Wong nek yali-yali ki apa aku ora ngerti aku.
Jadi yo nggak semua saya ngerti juga. Aku yo saya ngerti wae tak sampai kayak gitu. Jadi memang yang terbaik kita hati-hati, kita tinggalkan. Ada lagi dulu zaman saya masih muda itu apa? Sepia, kekasih gelapku. Ngono kuwi lho. Berarti kan dia sudah punya pasangan ning duwe kekasih gelap. Nah, hal-hal kayak gitu tuh itu ngajari elek gitu loh, ngajari elek. Makanya saya menasihatin gini, ini nasihat saya. Misal kamu laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami, kok gini ngrungokke lagu-lagu ra cetha ngono, hati-hati engko nek otaknya tercuci. Wah, berarti aku harus dibojo. Iki apik meneh nek aku nyoba bojone wong liya. Ngono kuwi engko akhire. Atau mungkin sing tadi angkat gelasmu sekali lagi kawan, wah ning omah padu karo bojone, wis tak golek ning Yogya dalan Sayidan, golek gelas, tak angkat ning kono, prakteknya sing lagu kuwi mau gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kamu harus hati-hati. Jangan sampai itu mencuci otakmu. Maka yang paling benar apa ya? Kamu harusnya sering-sering mendengarkan murotal, dirungokke ben setane lunga, ben atimu ketoto. Lah ra paham Pak, ya ora apa-apa dinikmati wae karo mlaku ning motor, murotal, pengajian, ngokke apa namanya kajian-kajian yang ada tersebar di media-media sosial kan banyak, kamu bisa dengarkan. Ada lagi jawabannya jadi nggak boleh ya. Ada lagi? Nggak ada. Nah, dicatat tuh Mas Riza Jolali. Nah, cukup kita tutup dengan doa kalau cukup. Ya baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah akhir dari perjumpaan kita di malam hari ini, yaitu bahwasanya kita sebagai seorang Muslim harus berusaha